تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'u da'i qara bi'idnillahi azza wa jalla. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kebaikan demi kebaikan yang senantiasa bertambah setiap harinya, dan dipertemukan lagi diri kita di majelis ini ya. Sudah berapa tahun kita nggak bertemu? Berapa tahun? Ya, setahun ya, masya Allah. Alhamdulillah ya, atas kasih sayang Allah kita dipertemukan lagi di majelis ini ya. Dan mudah-mudahan ini semakin ramai ini hasilnya. Berbeda soalnya ya. Baik, salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang menyampaikan risalah ini, yang menyampaikan kebaikan demi kebaikan risalah ini sampai pada diri kita saat ini ya. Dan mudah-mudahan kita pun senantiasa berupaya untuk menyampaikan kepada orang lain, kepada yang lain lagi ya. Jangan sampai risalah ini terputus, terhenti sampai pada diri kita. Baik, saya baru kemarin dihubungi oleh Ustadz Agus ya. Insya Allah. Ini ternyata apa yang harus disampaikan? Nggak ngerti. Apa kemarin teh Pak? Penyakit hati dan apa kemarinnya? Lupa lagi saya. Penyakit fisik. Nah, gitu ya. Ya, secara tidak langsung ini berkaitan dengan pensucian jiwa atau tazkiyatun nufus. Nah, berkaitan dengan pensucian jiwa, nanti ujungnya daripada pensucian jiwa ini banyak sekali dampaknya. Jadi kalau kita mau mengamati atau mau mengkaitkan pensucian jiwa ini kerana penyakit, dampaknya banyak. Ya, pensucian jiwa berkaitan dengan saat ini, kondisi saat ini yang begini, yang sholatnya di jarak-jarak begini nih, ini pun ada kaitannya. Ya, karena tidaklah mungkin sebab ini atau masalah ini Allah hadirkan tiba-tiba. Allah hadirkan masalah ini tanpa tujuan, itu nggak mungkin. Pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, kaitannya dengan penyakit jasad, apa saja kira-kira pengaruhnya? Nah, ini kaitannya kemarin tolong dikaitkan dengan ruqyah. Ya oke lah kalau ruqyah. Cuma kalau kaitannya dengan penyakit hati dan krisis keuangan, ini agak berat buat saya. Karena efek daripada lockdown ini luar biasa kemana-mana, masya Allah. Ini nggak apa-apa, insya Allah. Baik, kaitan jiwa dan jasad. Jiwa dan jasad itu nanti ada beberapa unsur sebetulnya. Ada namanya nanti jasad, jiwa, dan ruh. Ya, 3 hal. Atau nanti ada yang mengkaitkan cuma 2, jasad dan jiwa. Ruh masuknya ke ranah jiwa biasanya. Tapi nanti beberapa ulama nanti diantara perbedaan tentang definisi ini intinya hampir mirip-mirip lah sama ya. Ada kaitannya nanti dengan jasad secara fisik, jiwa atau ruh secara yang tidak nampak. Nah, kalau nanti ditanya diri kita ini yang sering sakit jasad atau jiwanya, kadang-kadang nanti saling mempengaruhi. Bahkan nanti ada yang sakit jasadnya saja, ada nanti yang dominan di jiwanya mempengaruhi ke jasadnya, atau biasa disebut dengan istilah-istilah yang ahli-ahli yang sekarang ini disebutnya dengan psikosomatik. Saya baru tadi sore jam berapa tadi ya? Jam 1 tadi meruqyah. Seorang istri, seorang perempuan
dia terindikasi memiliki gangguan trauma berat dengan orang tuanya. Ini mengerikan ini. Trauma berat terhadap orang tuanya. Pada saat ditanya, kenapa kira-kira kok bisa seperti itu? Ternyata berawal daripada bapaknya. Bapaknya itu katanya dulu menikah beda agama. Dan ternyata ketika setelah menikah, dia pun masih belum masuk Islam. Sehingga berdampaklah ke psikis ibunya. Secara tidak langsung, tetapi dampaknya terasa. Dampaknya kepada ibunya itu dia jadi uring-uringan, tukang marah. Bahkan saking tidak terkontrolnya, anak pun kena jurus cakaran. Kok bisa orang tua begitu? Sampai kena cakaran. Bahkan sampai memperlakukan anaknya di hadapan umum. Maksudnya di tempat umum dengan perlakuan yang tidak seharusnya ya, barangkali ya. Dengan marahan, dengan cacian itu ternyata inilah yang membekas bagi dia, yang berat di sini. Dan efeknya saat ini umurnya 28 tahun sekarang. Efeknya saat ini dia tiba-tiba suka kejang. Ini kalau nanti masuknya ke dokter ini udah kena ayan ini. Ayan, epilepsi atau apalah. Ternyata setelah kita runut, masalahnya di dominan psikisnya. Dan ternyata ketika diruqyah pun efeknya cuma kejang, kram. Oh, ini dominan di trauma yang mendalam. Makanya nanti kalau ketemu anak-anak atau anak-anak kita nih misalnya, tiba-tiba sering pingsan atau tiba-tiba dia lemes atau tiba-tiba yang parah-parah kejang. Ini kita harus runut dulu masalah psikisnya, masalah jiwanya. Nah, di dalam Islam itu sebenarnya nanti mudah, sederhana, simple. Tetapi yang jadi persoalan kita tidak mampu atau belum terbiasa mengkaitkan persoalan-persoalan yang kita hadapi kembali kepada syariat ini. Sehingga nanti ketika ada masalah, banyaknya nanti larinya ke hal-hal yang tidak tepat, yang tidak nyambung. Makanya nanti berlarut biasanya nggak selesai-selesai dia. Ya. Oke, baik. Penyakit ruh itu jiwa lah ya, jiwa atau penyakit psikis. Jadi nanti istilah itu macam-macam. Ya. Jasad, jiwa, dan ruh. Jasad itu fisiknya, jiwa itu semacam operating sistemnya. Ruh kalau diibaratkan di baterai itu apanya? Diibaratkan di HP itu apanya? Baterainya. Andainya jasadnya rusak, maka ini fisik daripada HP-nya. Tetapi ketika nanti ruhnya dilepas, maka HP ini mati. Tetapi ketika error sistemnya, operating sistemnya, apa yang terjadi? Ya tidak bermanfaat kadang-kala ini. Nyala sih nyala, cuma tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau terjadi kepada manusia, apa kira-kira yang terjadi? Hidup sih hidup, jasadnya sehat, ruhnya masih nempel pada jasad ini, sehingga menghasilkan kehidupan. Tetapi jiwanya error. Makanya nanti ada yang terjadi, orang-orang tertentu itu linglung, yang parah-parah sampai gila. Kalau kata kita ya, gila. Makanya gila itu secara penampakan ya, dalam artian nanti dalam Islam itu ada gila yang disebut dengan sebetul-betulnya gila. Majnun haq al-majnun. Itu nanti beda dengan yang kaitannya dengan musibah yang seperti ini ya. Musibah yang kaitannya dengan penyakit yang kita sebut gila tadi. Nah, kalau kata Rasulullah, penyakit yang kita sebut gila tadi itu dia terkena musibah. Terkena musibah karena tidak mampu menyikapi persoalan dunia ini, beban dunia ini dengan penyikapan yang pas biasanya. Tetapi kalau kata Rasulullah, yang gila yang sebetulnya bagaimana? Majnun haq al-majnun. Gila yang sebenar-benarnya gila adalah orang yang dia hidup, biasanya yang sehat seperti ini. Tetapi nanti ketika dia melangkah dengan kesombongan, ketika dia memandang orang lain dengan penuh kerendahan dan sebagainya, banyak. Nah makanya kalau nanti ditanya orang-orang yang bermasalah dengan gangguan secara psikisnya, orang kenapa itu? Dia terkena musibah. Kalau sebut orang gila ya istilah sekarang paling mudah yang gila ya, seperti itu. Baik, penyakit ruh. Nah,
Penyakit ruh itu nanti apa saja kira-kira yang bisa terganggu? Yang pertama jelas rohaninya. Ini kalau disebut penyakit roh itu ciri-cirinya kurang lebih seperti ini ya. Rohaninya yang pertama dia terganggu mentalnya. Mental itu ya perilaku lah ya. Kemudian jiwa itu nanti berkaitan dengan di dalam menyikapi setiap persoalan itu kadang-kadang tidak sesuai. Yang berikutnya syahwat itu nanti kaitannya dengan karakter ujungnya. Bisa disebut dengan karakter ya. Syahwat itu kurang lebih hasrat, keinginan sesuatu yang yang menggebu, kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya dunia. Kaitannya dengan akhirat boleh tidak disebut dengan syahwat? Tidak tepat juga, karena syahwat itu nanti kaitannya dengan sifat urusan-urusan yang dunia. Yang kedua, apalagi cirinya ketika dia bermasalah dengan penyakit ruhnya, penyakit jiwanya, penyakit psikisnya, biasanya nanti dia abstrak, tidak nampak. Dalam arti tidak nampak itu tidak terlaba, tidak terlihat biasanya ya. Secara fisiknya jelas ya tidak nampak, tetapi nanti dalam kondisi perilakunya biasanya nanti dia ada efek-efek yang tidak sesuai. Yang berikutnya, yang ketiga, biasanya nanti kaitannya dengan tindakan-tindakan atau sebab-sebab non medis. Apa di antara non medis? Ya macam-macam. Ya, ada gangguan jin, ada gangguan sihir, ada gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang sifatnya tidak terdeteksi oleh medis. Jadi di antara tiga hal ini, yang sifatnya rohani, yang tidak nampak, atau yang sifatnya tidak terdeteksi oleh medis, ini bisa nanti disebut oleh gangguan-gangguan yang sifatnya psikis atau jiwanya atau ruh. Karena nanti ulama itu nanti ada yang mendefinisikan bahwasanya nafas itu apa sih? Ada nanti yang menyatukan antara ruh dan kejiwaan, itu disebutnya nafas. Ada nanti memisahkan antara jiwa dan ruh itu sendiri. Tapi hampir semuanya sama. Tapi ada nanti bagian yang tidak terpisahkan itu berkaitan dengan jasad. Ya, jadi mau disebut penyakit rohani, mau penyakit jiwa, mau penyakit psikis, ya kurang lebih hampir mirip. Cuma beda istilah sedikit. Nah, ini yang menjadi patokan diri kita. Ini ungkapan Nabi Ibrahim ya. Beliau ketika sedang sakit, uji dengan sakit, beliau mengatakan seperti itu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, dialah yang menyembuhkanku. Dia itu siapa? Allah. Di sini kalimatnya pakai huwa. Fahuwa yashfin. Dialah yang menyembuhkanku, Allah. Makanya kalau nanti kita sedang sakit, mendatangi dokter, mendatangi peruqyah, mendatangi terapis apapun namanya, yang pertama kali kita yakini di sini, dialah yang menyembuhkanku, bukan manusianya. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nah, kaitannya dengan penyakit ini nanti bisa disebabkan dari apa? Kalau tadi kita bacakan ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi apa-apa yang menimpa diri kita, menimpa yang sifatnya musibah, penyakit pun nanti bisa disebut dengan musibah. Yang berkaitan dengan musibah baik kepada diri kita, anak keluarga kita, anak istri kita, atau harta benda kita, tidak lain dan tidak bukan banyak faktor penyebabnya berkaitan dengan dosa-dosa kita sendiri. Kayaknya Allah ini salah sasaran ini. Ada yang pernah begitu nggak? Yang berpikir begitu? Yang disihir itu bapak saya, kenapa kenanya ke saya? Ada yang pernah berpikir begitu? Atau pernah dengar lah minimal? Ini meleset. Harusnya bapaknya yang disihir, tiba-tiba anaknya yang sakit. Pernah dengar yang begitu nggak? Ini hati-hati nih. Ini ungkapan ini seolah-olah benar, padahal ini nanti ujungnya menyalahkan Allah. Allah salah sasaran. Berarti Allah tidak tepat perhitungannya. Ini hati-hati nih, sampai begitu nanti. Bahkan kalau nanti sampai kita terus-menerus fokusnya di sini, bisa kufur kita dengan hal ini. Gara-gara mengatakan salah sasaran. Nah, ieu mah kudu nama saya tata nu beunang teh. Nah, bet ka urang.
nanti kita tanya, tidaklah semata-mata Allah itu memberikan sebuah masalah atau sebuah persoalan, ya, melainkan Allah menginginkan sesuatu daripada diri kita. Nah, kan? Kalau nanti ditanya, kenapa saya sakit kok nggak sembuh-sembuh? Ada sesuatu yang diinginkan dari diri kita oleh Allah. Apa itu? Nah, kita nggak pernah tahu. Cari tahu oleh diri kita masing-masing. Orang lain mungkin hanya bisa membantu memetakan. Adapun nanti ketika peta itu tidak tepat, ya kita sendiri yang kembali menganalisa. Orang lain itu hanya mengupayakan untuk mendudukkan barangkali. Mungkin begini, mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Ya, makanya ketika ada sesuatu yang kaitannya dengan penyakit, tugas kita kembalikan sepenuhnya kepada Allah. Ya, kata Nabi Ibrahim, ungkapan beliau nih ya, diabadikan di dalam Al-Quran, ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menyebutkan begini, ma anzalallahu da'an illa anzalahu sifah. Ketika Allah menurunkan sebuah penyakit, Allah pasti turunkan sebuah obatnya. Pasti itu, pasti ada. Tapi kata dokter belum ada obatnya, nyakeun lah kata dokter. Tapi kata Allah pasti sudah ada, cuma belum dipertemukan saja. Tugas kita cuma satu, pantaskan diri supaya diri kita dipertemukan dengan obatnya. Kebanyakan orang ketika diuji sakit itu dia tidak fokus kepada memantaskan diri, tapi fokusnya kepada mencari kesembuhan. Nah, ini kadang-kadang nanti yang ujungnya putus asa. Ya, ketika seorang hanya fokus kepada kesembuhan, sembuh, tenang naon mahal ge da boga duit saya mah. Nggak apa-apa jauh, yang penting saya bisa sembuh. Tenang naon jauh ge udah. Kebanyakan model-model yang seperti ini nanti ujungnya dia putus asa. Makanya orang-orang tertentu nanti ketika yang fokusnya adalah hasil, tidak jauh dan tidak kemana-mana, biasanya dia putus asa. Karena kata Rasulullah dalam riwayat yang lain disebutkan likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i fara'a bi'idillah azza wa jalla. Likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i, manakala Allah pertemukan penyakit dengan satu obat, dengan obatnya, bi'idillah azza wa jalla, Allah sembuhkan. Yang jadi persoalan kadang penyakitnya sudah ada, obatnya sudah ada menurut Allah, manusianya belum pantas. Mau ngabisin rumah, mau ngabisin mobil, mau ngabisin apapun, kalau belum pantas ujungnya pasti belum sembuh. Tugas kita itu nanti memantaskan diri. Nah, di antara yang memantaskan diri itu apa kaitannya? Dengan pensucian jiwa. Nah, di sini kaitannya nanti dengan pensucian jiwa, tazkiyatun nufus. Nah, kebanyakan orang ketika diuji dengan satu persoalan, dia nggak fokus ke pensucian jiwa. Sebetulnya pensucian jiwa ini nanti bisa berdampak kemana-mana, bukan ke penyakit saja. Bahkan nanti sampai orang yang bangkrut pun di sini kuncinya. Orang yang banyak hutang pun di sini kuncinya. Orang yang bermasalah dengan rumah tangga pun di sini kuncinya. Pensucian jiwa. Nah, kebanyakan orang misalkan ketika diuji dengan masalah rumah tangga, yang dia fokuskan kadang-kadang kemana-mana dia. Takut ada yang nggak suka kumaha. Bukan rumah tangga mereka berdua yang lalui. Giliran ada masalah nyalahin orang lain. Padahal koreksi dulu diri kita. Oh, mungkin ada yang salah. Apa yang salah? Oh, sholatnya mungkin masih bolong. Oh, nggak bolong. Oh, mungkin belum ke masjid. Oh, belum ke masjid. Mungkin masih telat. Ini kan nanti bisa jadi sebab-sebab Allah hadirkan sebuah masalah. Atau misalkan bukan itu saja, oh hartanya ada yang haram. Harta haram kadang-kala efeknya nanti bisa sampai ke penyakit, bisa sampai ke rumah tangga, bisa sampai ke bangkrut-bangkrutan. Masalah harta haram. Kalau nggak percaya buktikan ya. Ini nih, saya bawa sekilas ke bab ini. Harta haram itu nanti banyak, ada riba, ada goror, ada maisir, ada suap, ada akad yang batil, maling. Nah, di antara diri kita nanti mana yang masih dekat dengan hal ini? Riba, masih ada nggak riba? Kalau ada ini luar biasa nih dampaknya. Dari riba. Riba teh pokoknya nu aya bungaan. Sagala nu aya bunga eta disebut riba.
Segala sesuatu nu aya riba pasti haram. Jadi jangan dihaluskan. Ada naon dia mah administrasi. Administrasi pembenaran, pembelaan. Nah, ini orang-orang nanti yang masih dekat dengan yang begini. Kadangkala nanti ketika diuji dengan satu masalah, kadangkala selesainya nggak beres, nggak mudah. Makanya kadangkala kita kalau menganalisa seseorang itu nggak mudah. Cek dari tauhidnya dulu. Oh, tidak ada masalah. Ibadahnya tidak masalah. Ternyata nyangkutnya di harta. Pernah kita temukan. Waktu itu nih, mohon maaf nih ya, yang PNS. Saya kalau ketemu PNS itu saya selalu tembak, saya tekankan di Bapak Harta. Kenapa kok PNS? Ini banyak soalnya yang bermasalah. Masalahnya di mana? Kalau berkaitan dengan layanan publik nih, layanan publik. Saya sering ketemu loh. Ya, ada yang namanya sogok suap-suapan, suap menyuap. Ini luar biasa efeknya. Atau nanti kaitannya dengan perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu banyak yang otak-atik ternyata. Hati-hati ini haram. Perjalanan dinas misalkan cuma habis 1 juta, efeknya jadi 2 juta. Saya pernah temukan itu, dan temukan itu dalam artian di up-nya itu $1.000 setiap kali perjalanan dinas. Karena dinasnya dia di luar negeri. Jadi PNS ya, adalah PNS nggak tahu golongan berapa lah, pokoknya beliau mengatakan begitu. Keluarkan. Akhirnya dia 3 minggu atau 1 bulan kemudian dia mengatakan, Abi, setelah kami hitung-hitung uang yang kami terima dari yang haram cukup buat beli mobil baru. Lumayan, lebar untuk bikin lagi. Tapi ini yang menjadikan penghalang kesembuhan seseorang itu ternyata di antaranya. Bahkan ini nilainya nggak besar ya, bukan PN, maksudnya bukan yang seperti itu ya. Dia honorer di sebuah lembaga. Ketika kita rukyah itu seperti ini, dan ini sudah kita rukyah beberapa kali. Nah terakhir kita rukyah kurang lebih rasanya begini, saya belum bisa keluar dari tubuh ini. Kenapa? Karena harta haramnya belum bersih. Saya tanya ke ibunya, Bu, emang belum beres dari dulu? Belum, Abi. Emang berapa lagi? 2,5 juta lagi. Letik wirage. Jadi penghalang. Nah, kalau nanti kotoran-kotoran harta itu mengendap di dalam diri kita, dan inilah yang disukai oleh setan, ini akan menjadi sarang setan atau menjadi pengikat-pengikat setan dalam diri kita. Yang parah-parah itu nanti jadi penyakit. Setan berdiam diri di satu tempat dalam tubuh kita, kemudian ujungnya dia berbuat ulah dengan tubuh ini. Jadilah sebuah penyakit, misalnya bengek, misalkan panu ya, beres-beres sih. Mending lah hidup saat kita panuan ini. Ya baik. Jadi kaitannya dengan pencucian jiwa itu nanti banyak, efeknya bisa kemana-mana. Bahkan sampai ke orang yang bangkrut itu pun nanti misalkan ya, di sini ada yang diuji bangkrut tidak, atau punya hutang yang besar. Jangan ngejar lemburan, jangan ngejar sampingan. Ini nanti ujungnya dia jauh selesai masalah itu. Orang-orang yang model begini, yang harus dikejar itu cuma satu, ampunan Allah. Ya, sok punya hutang berapa ratus juta. Saya sudah saksikan orang yang hutangnya ratusan juta dalam waktu 1 minggu selesai. Saksikan, saya menyaksikan langsung. Waktu ketika dia cerita kepada saya, dia menangis. Ternyata begini cara Allah menolong saya. Yang ratusan juta, yang belum lama puluhan juta, hampir 20 juta, dilunaskan sama orang, dibayarin sama orang. Bukan saudara, bukan keluarga, bukan apa-apa, dibayarin, lunas. Kenapa kok bisa begitu? Inilah cara Allah mengangkat derajat hambanya bisa jadi. Kenapa? Karena dia bertaubat sungguh-sungguh, mengejar ampunan Allah. Wastaghfirillah, innallaha ghafurur rahim. Bertaubatlah kepada Allah. Kalau sudah bertaubat, Allah nanti apa? Ghafur. Allah itu apa? Maha apa? Kalau sudah Maha Pengampun, semuanya akan mudah. Kalau sudah diampuni semua dosa-dosanya, semua masalah akan selesai. Makanya di sini jangan pernah ragu. Satu hal ya, bagi kita ini kadang-kala ketika diuji dengan satu persoalan, yang dicari adalah solusi. Dan solusinya kadang-kala hanya mengandalkan kemampuan diri kita.
Dan ini kebanyakan nanti mandeknya di situ. Baik. Ada beberapa istilah nanti yang berkaitan dengan masalah jiwa. Yang tadi saya sebutkan, psikosomatis atau psikosomatik, penyakit-penyakit roh atau psikis atau penyakit jiwa di dalam jiwanya yang berdampak kepada jasadnya atau fisiknya. Apa di antaranya? Puyang, gampang puyang. Anda nanti yang sering puyang, vertigo, muter, yang parah-parah sampai muntah dia. Sakit kepala, muter sampai muntah. Ada yang seperti itu. Kemudian bermasalah nanti yang tidak jauh-jauh nanti dengan lambungnya. Coba nanti amati ya. Orang yang stres, misalkan dikejar hutang aja, kebanyakan nanti bermasalah di lambung. Atau apapun ya, stres apapun, karena apa ya? Nah kan bulan aja naik cicilan can, puyeng gitu. Bisa jam berapa? Nanti kita kasih tahu ya. Kenapa? Ngejepret. Baik. Nggak apa. Kebanyakan lampunya. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Baik. Masalah yang berkaitan dengan lambungnya. Dan ini Masya Allah ya, dampaknya bisa kemana-mana. Karena kata Rasulullah SAW, penyakit itu kebanyakan berawal daripada perutnya. Perut itu nanti termasuk diantaranya lambung. Lambung itu pun perut. Makanya ketika ada orang-orang itu aja, pencetkan berkaitan dengan lambung, nanti efeknya bisa kemana-mana, luar biasa ya. Yang berikutnya nanti bisa berdampak kepada jantungnya. Jantung itu secara medis dan jantung spiritual beda ya. Jantung secara medis nanti tentang jantung di sini. Kalau jantung spiritual nanti biasanya berkaitan dengan kulub, kolbu, ya. Berbeda. Yang berikutnya berkaitan dengan gangguan apa? Bisa sampai ke skizo. Skizo itu kaitannya dengan penyakit-penyakit yang istilah-istilah ini ya, psikiater itu skizo. Dia sampai ke halusinasi, melihat setan, melihat penampakan, mendengar sesuatu ya. Yang berikutnya sampai ke dia merasakan sesuatu yang penampakan-penampakan yang di luar nalar. Itu kalau secara istilah ini biasanya disebut skizofren. Lupus, insomnia dan lain sebagainya. Lupus ini kalau nanti kita sebutkan, kalau saya menganalisa, saya pribadi menganalisa, lupus itu hampir 80% itu dia gangguan setan. Hampir 80% gangguan setan. Dari mana ini datanya? Saya mengamati dan beberapa kasus yang saya temukan dan saya terapi, hampir kasus-kasus yang kaitannya dengan lupus itu nanti erat kaitannya dengan gangguan setan. Lupus itu kan apa sih? Disebutnya imun apa namanya? Autoimun. Pokoknya kaitan-kaitan dengan autoimun hampir semuanya nanti ada pengaruh atau peran serta dari setan. Autoimun itu kurang lebih ada 80 kalau nggak salah ya. Menurut istilah medis mah begitu. Ada 80 apa jenis atau apalah gitu ya. Nah, hampir semuanya itu nanti kalau kaitannya dengan autoimun itu banyak yang terpengaruh oleh gangguan setan. Terakhir saya meruqyah seorang ibu-ibu, dia itu penyakit lupus. Dia dari Lampung jauh-jauh ke Bandung berobat ke Hasan Sadikin. Karena ada dokter spesialis apalah gitu ya. Di Hasan Sadikin dirawat 1 bulan. 1 bulan beliau tidak ada perubahan, bahkan sampai di kemo. Akhirnya dibawa pulang lah di Bandung, ada saudaranya beliau ya, di Bandung. Akhirnya beliau berinisiatif mencari ruqyah. Dipertemukanlah dengan saya waktu itu ya. Dan alhamdulillah ruqyah yang pertama langsung berubah karena dia pengaruhnya sudah Masya Allah ya, sudah ke otak dia pengaruhnya. Jadi tidak sinkron, dia mau menggerakkan tangan kanan, yang gerak tangan kiri. Mau melirik ke kanan, melirik ke kiri, nggak ngerti, pokoknya begitulah efeknya. Di ruqyah pertama kali langsung hilang hal itu, hilang keluhan itu. Di ruqyah yang kedua langsung bisa jalan, karena orang ini udah lumpuh setahun setengah. Dan ini videonya saya upload di
di channel saya. Silahkan di subscribe. Silahkan nanti ya. Ini promo sedikit nggak apa-apa. Ya, kalau nanti cari channel saya Pusat Ruqyah ada di situ ya. Ternyata di ruqyah yang kedua kali bisa jalan. Sampai total saya ruqyah itu 11 kali. Dalam waktu 1 bulan itu 11 kali saya ruqyah. 3 hari sekali saya ruqyah. 11 kali dia sudah merasa membaik, maksudnya baikan, dan dia sudah mampu untuk pulang, akhirnya pulang. Jadi kalau nanti ditanya 11 kali itu belum maksimal juga sebetulnya, tapi sudah luar biasa efeknya. Yang tadinya nggak bisa jalan, sudah bisa apa ya? Kalau kata beliau tuh sudah bisa main bola sama suaminya. Masya Allah ya. Ternyata efek daripada ruqyah pada kasus-kasus fisik itu dampaknya besar. Ya, itu kaitannya dengan lupus. Belum nanti jantung misalkan. Kalau nanti misalkan ketemu jantung, karena ini data saya pribadi ya, jangan sampai nanti datanya dari mana. Karena saya mengamati dan menjadikan ini sebuah catatan pribadi lah. Jantung yang kaitannya dengan jantung bengkak, misalkan yang bengkak aja. Itu kalau misalkan ketemu yang jantung kaitan jantung bengkak, sebaiknya diruqyah intensif. Tiap hari kalau perlu diruqyah. Jantung bengkak tapi nanti hampir mirip dengan lupus efeknya ya. Jantung bengkak. Bahkan nanti ada yang penyempitan pun ada yang kasus penyempitan juga. Tapi kalau sudah kebengkak itu sebaiknya diruqyah. Karena biasanya ada pengaruh-pengaruh yang dari sebelah. Ada nanti yang memperparah, ada yang memang memperkeruh suasana. Kemana pokoknya gitulah. Ini kalau nanti ditanya datanya apa, ini data pribadi. Saya cuma mengamati dari beberapa pasien yang seperti itu. Baik. Kalau Isa dikasih tahu ya. Berapa menit lagi? 10. Oke, baik. Takutnya ngelantur. Berkaitan dengan terapi Al-Quran. Terapi Al-Quran itu nanti ada beberapa kemungkinan. Kita bisa melihat dari beberapa kondisi biasanya. Ketika di terapi Al-Quran nanti kita lihat eskalasi. Eskalasi itu apa ya? Bahasa sederhananya apa sih? Eskalasi itu apa? Kurang lebih perubahannya atau naik turunnya lah gitu ya. Kita amati nanti eskalasinya bagaimana. Ada nanti orang-orang yang ketika setelah diruqyah, dia perubahannya ternyata membaik, tapi nanti setelah itu turun lagi. Ada nanti yang tiba-tiba langsung kepada bukan membaik dulu, tapi langsung berasa tidak nyaman, lebih tidak nyaman, atau biasa kita sebut dengan healing crisis. Kondisi-kondisi di mana nanti ketika diterapi dia bukannya langsung membaik, malah berasa naik. Nah, durukatnya jadi nyari awak kieu. Nah, durukatnya jadi tengenah kieu. Ada nanti yang begitu naik. Ya, naik. Tetapi nanti ketika dia istiqomah terus melakukan terus terapinya, nanti yang tadi naik tadi itu dia akan turun down. Kalau dia nanti terus istiqomah sampai dia sembuh. Sampai dia sembuh, nah kalau sudah sembuh nanti yang jadi persoalan ketika sudah sembuh nanti dia istiqomah tidak dalam ketaatannya. Inilah yang kadang-kadang nanti menjadikan penyebab dia diuji oleh Allah lagi, sakit lagi. Mungkin dengan kasus yang berbeda, mungkin dengan kasus yang sama. Nah, saya nggak apa. Terakhir, saya meruqyah saya meruqyah di sini lah, jangan gagak itu yang mananya? Ya ke situ ya, pokoknya ke situ. Ada anak waktu itu kita ruqyah, anak gadis umur 20 tahun, masya Allah ya. 20 tahun, beliau sakit, diopname 10 hari, sampai sama keluarganya dibawa pulang. Bawa pulang nggak ada perubahan. Akhirnya kita ruqyah itu sampai 3 atau 4 kali, saya lupa lagi ya. Jangan gagal. Membaik sehat. Nah kemarin ngasih kabar. Kemarin udah lama, udah berapa, mungkin ada setahun lah, mungkin saya nggak ini lagi ya, nggak ketemu, nggak pernah kontakan setahun. Nah kemarin ngasih kabar lagi, minta ya maksudnya diterapi lagi. Abi, saya sering kejang lagi, penyakitnya kejang. Sering kejang tiba-tiba. Kalau kejang itu dia sampai berbusa.
Ini kalau menurut medisnya pasti epilepsi. Ya. Tapi waktu itu sudah sembuh, sudah hilang dia. Nah ini akhir-akhir ini dia kejang lagi. Akhirnya ini pasti ada yang lalai ini anak ini. Nggak mungkin kalau nggak ada yang lalai. Karena kesembuhan itu nanti biasanya akan nagen, akan maksimal ya di dalam dirinya ketika dia istiqomah terus menerus. Ini pasti ada yang lalai. Apa yang lalai? Nah, saya nggak tahu, belum ketemu lagi soalnya. Nah kemarin mau di Ruqyah, saya belum bisa kemarin hari kemarinnya. Ternyata ya mudah-mudahan nanti Allah mudahkan ya. Ya. Yang berikutnya, apalagi yang harus kita lakukan? Nah, di dalam hal ini nanti tentunya kita harus melakukan terapi mandiri. Itu mutlak ya, mutlak terapi mandiri itu memang kadang-kala kita ajarkan meskipun nanti cara-cara sederhana. Ya, terapi mandiri dilakukan dengan maksimal. Ya. Yang berikutnya, oke, saya bercepat saja lah. Saya ingatkan kembali, ini pernah saya sampaikan dulu ya kalau nggak salah. Dalam konsep kesembuhan, nanti yang porsinya paling besar di sini yang warna oranye, warna kuning atau oranye ini ya, oranye. Warna oranye ini 70% itu kaitannya dengan pensucian jiwa. Kaitannya dengan kotoran-kotoran diri kita dalam jiwa ini, pengaruhnya 70% dalam kesembuhan diri kita. 5% ini diterapi oleh peruqyah. Besar atau kecil? Kalau diterapi peruqyah, kecil. Jadi kalau nanti Bapak Ibu datang ke peruqyah, diruqyah, tanpa membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran jiwa, lambat ujungnya putus asa. Nah, diruqyah 10 kali masih kena kiwai. Makanya nanti orang-orang yang maksimal di dalam proses kesembuhan, biasanya dia yang memaksimalkan proses pencucian jiwanya. Yang berikutnya ada self healing, terapi mandiri, ruqyah mandiri. Apapun lah, banyak ya yang bisa kita lakukan nanti ya. Kaitannya dengan herbal-herbal pun nanti bisa masuk ke self healing di antaranya. Herbal-herbal yang diruqyah. Yang berikutnya 10% komitmen untuk berhijrah. Hijrah betul-betul total, tidak nanggung. Saya baru kemarin saya lagi edit, cuma nggak tahu nanti layak tayang nggak di di channel saya. Saya baru mau wawancara orang yang berhijrah. Setelah mengenal ruqyah itu dia berubahnya masya Allah ya. Jadi nanti kalau ditanya ruqyah itu ngurusin jin, ngurusin juri, tak masalah lah. Karena ruqyah itu pun ujungnya kita mengenalkan Allah. Yang kita kenalkan tuh Allah, bukan semata-mata tajuruk naya 10 tadi di awal dirinya. Enggak begitu. Yang kita kenalkan tuh Allah. Datangi Allah, taubat sungguh-sungguh, bersihkan diri kita, Allah hadirkan kebaikan. Orang itu sakitnya luar biasa, sakit-sakitan dulu luar biasa, sering sakit. Sekarang sudah jarang, malah cenderung udah nggak sakit-sakitan. Sampai diangkat ke hutangnya pun yang tadi saya bilang dibayari sama orang, lunas. Makanya, tapi belum saya posting ya, saya belum beres ngeditnya, karena harus saya cek lagi ya. Kenapa? Hijrahnya yang maksimal. Oke, saya mengingatkan tadi 70%. Nah, konsep daripada 70% tadi ada kaitannya di pensucian jiwa ini. Apa pensucian jiwa itu? Membersihkan daripada kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Makanya kata Allah, apa tadi yang dibacakan ayatnya yang di awal? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Beruntung itu dalam hal apa? Semua hal. Tidak dalam satu hal saja. Semua hal beruntung dia. Ya. Makanya ketika seseorang itu mensucikan jiwanya, kesulitan-kesulitan apapun mudah selesainya. Alhamdulillah. Bisa? Udah. Ya, baik. Kita lanjut nanti ya. Mudah-mudahan masih bertahan di tempatnya masing-masing. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alamin. Sesi yang kedua kita lanjut. Sampai jam berapa ya? 10 Ustaz. Jam 10? Serius? Jam berapa? Jam 8:30. 8:30. Oke, baik. Nanti ada tanya jawab nggak? Udah. Ini mau gimana kemarin? Mau rukyahnya, maksudnya mau rukyah gimana nih? Mau ada sesi rukyahnya atau kita mau gimana nih? Atau sekedar atau mau dikaitkan saja dengan rukyah? Gimana ibu-ibu? Sesi rukyah. Ibu-ibu kumaha ibu-ibu? Oh enggak ada, alhamdulillah kalau enggak ada. Ilmunya aja dulu. Ilmunya. Oh ada yang ngejawab ternyata. Baik. Ya mudah-mudahan nanti Allah mudahkan untuk diri kita ya. Bebaslah nanti mau seperti apa, mau tanya jawab saja juga boleh, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Udah lama, setahun nggak ketemu. Setahun ya, insyaallah. Ya, sok sibuk ini teh Pak. Kayaknya kalau misalkan, alhamdulillah ini baru-baru saya kemarin ngisi di Sadang Serang, baru-baru yang deket-deket aja. Jadi yang jauh-jauh atau yang acara-acara besar memang belum inilah ya, karena emang kondisinya masih begini, ketimbang nanti dipersulit. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya berkaitan dengan tazkiyatun nafas, pencucian jiwa. Ini di sini ada botol minyak wangi lah kalau kita ibaratkannya. Seandainya diri kita memiliki minyak wangi, saya bawa kemana-mana bawa minyak wangi. Tetapi botol ini tidak dibuka. Botol minyak wangi tidak dibuka. Kira-kira akan tercium tidak wanginya atau memberi dampak wangi tidak kepada diri kita? Tidak. Meskipun dia bagus botolnya, meskipun dia wangi, harumnya, aromanya kok harumnya, wangi aromanya, tetapi ketika dia tidak dibuka tutupnya, kemudian tidak dipergunakan, ini mah dioles, kalau tidak dipergunakan disemprot, dia tidak akan memberikan dampak wanginya pada diri kita. Sama halnya dampak daripada Al-Quran pun nanti seperti itu. Al-Quran itu nanti meskipun di dalamnya terkandung kedahsyatan yang luar biasa, kalau tidak dibuka, dia tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada diri kita. Punya Quran kan di rumah, punya mushaf ya, mushaf Quran di rumah? Ada, banyak bahkan biasanya. Ada yang beberapa jenis ya. Tetapi dibaca tidak kira-kira? Tidak. Pajangan. Mari ngajajar ya. Nah, ketika tidak dibuka, kemudian tidak keluarkan manfaatnya dalam artian yang di dalam itu, maka dia tidak akan memberikan apa-apa untuk diri kita. Meskipun kata orang ini mujizatnya besar, bahkan kata Nabi pun mujizat Al-Quran sampai hari kiamat, ya, itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Apalagi nanti kalau hanya sekedar dijadikan jimat. Ya Quran, jangan naon, ya bayi rewel wae, simpen wae di sebelahna. Buat nakut-nakuti jin katanya. Gimana ceritanya? Jadi tidak ada istilah-istilah yang begitu ya. Sama nanti dengan Al-Quran, ketika kita pengen mendapatkan manfaat daripada terapi Al-Quran. Jadi kalau dia tidak dibuka, tidak dibaca, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Udah ini mah kata guru spiritual saya misalkan. Ini cukup dituliskan ayat ini, tempel di pintunya, pintu kamar. Oh ini masalah ini, kalau sudah jadi begini, nggak mendatangkan manfaat sedikit pun. Makanya kalau nanti ditanya Al-Quran itu manfaatnya bagaimana? Dibuka, dibaca, diamalkan, dia akan memberikan manfaat pada diri kita. Baik. Ya. Nggak apa-apa. Wa idza qara'tal Qur'ana
ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun bil hijarati hijaban mastura. Jadi ada nanti di antara orang-orang yang dibacakan Al-Quran, meskipun dibacakan Al-Quran, tetapi Al-Quran itu terhijab, terhalang. Tadi katanya kalau pengen mendapatkan manfaat dari Al-Quran harus dibaca, ya? Harus dibacakan, kan ini harus dibaca. Tetapi nanti ada orang-orang tertentu yang dibacakan Al-Quran, justru Al-Quran ini berbalik, tidak masuk atau tidak menembus ke dalam jiwanya. Apa kira-kira penghalang ini? Kotoran. Kotoran apa? Kotoran jiwa-jiwa ini. Makanya nanti kalau ditanya, saya tiap hari baca Quran, tiap hari tahajud, tiap hari misalkan puasa, kenapa saya masih mendapatkan penyakit yang luar biasa seperti ini? Nanti kalau dirunut lagi biasanya ada sesuatu sebab-sebab yang lain. Biasanya begitu. Karena ulama-ulama terdahulu ketika beliau itu tertusuk duri saja, tusuk duri, mereka bertaubat. Lah kita tangan mau diamputasi, kaki mau dipotong, sadar aja belum? Kunaon orang teh mendidik kieu teh Gusti Allah teh. Perbedaan orang-orang dahulu dengan negeri kita saat ini. Makanya orang-orang sekarang dibacakan Al-Quran pun mentok, mandek, tidak mendatangkan manfaat kesembuhan. Nah, jadi di antara Al-Quran, jadi kalau nanti ditanya begini, berarti Al-Quran tidak hebat? Bukan masalah hebat atau tidak hebat. Al-Quran itu memilih. Al-Quran memilih sesuatu yang suci. Jadi kalau nanti ditanya, Al-Quran itu suci atau tidak? Suci. Al-Quran itu suci. Sifatnya dia suci. Ya. Dan sesuatu yang suci, dia akan mendekat kepada sesuatu pun yang suci pula, yang bersih lah minimalnya, yang bersih. Jadi seandainya di dalam diri kita nanti masih banyak kotoran-kotoran dalam jiwa ini, apa kotorannya? Banyaklah, apapun itu bisa menjadi kotoran jiwa kita. Ya. Nah, ketika dalam diri kita masih banyak kotoran-kotoran dalam diri, maka Al-Quran tidak mau mendekat. Bahkan dia akan berbalik. Ketika dibacakan pun tidak jauh, tidak beda dengan suara-suara yang sering kita dengar lainnya. Misal mungkin suara musik mungkin. Kenapa? Karena yang dibacakan Al-Quran masih ada hijaban mastura, penghalang. Makanya nanti ada orang-orang yang durugah. Nah, masih kena nagen kieu wae. Nah, yang membedakan nanti biasanya di bab ini. Ada orang yang durugah sekali, 2 kali sembuh. Ada yang durugah 10 kali nagen. Ada yang durugah 5 kali baru Allah sembuhkan. Nah, kalau nanti kita amati secara kasat mata, secara kasar saja, istilahnya begini. Orang yang dirugah sekali, 2 kali, atau sekali lah katakanlah, langsung Allah sembuhkan. Bisa jadi di dalam dirinya sudah terkikis penghalang-penghalangnya dari awal. Makanya ketika dibacakan Al-Quran, langsung Al-Quran itu masuk ke dalam jiwanya. Dan penyakit itu Allah izinkan terdorong keluar. Maka seketika itu kadang-kala orang-orang tertentu langsung sembuh. Bahkan orang lumpuh pun kadang sembuh. Ya, Masya Allah ya. Saya baru dapat kabar barusan dari temannya di grup. Orang tidak bisa ngomong, bisu. Sudah tidak bisa ngomong tuh kurang lebih berapa bulan inilah ya. Selesai durukyah bisa ngomong. Barusan tadi sebelum saya kesini ada dapat info dari grup, Masya Allah ya. Keberkahan Al-Quran itu instan bagi orang-orang yang tidak ada penghalang dalam jiwanya. Tapi yang jadi persoalan, diri kita ini penghalangnya seberapa tebal. Ada yang sejengkal, ada yang 2 jengkal, ada yang semeter, ada yang 2 meter. Mungkin ada yang sampai berpuluh-puluh meter. Nah, inilah nanti yang akan membedakan hasil daripada apa yang kita harapkan, daripada manfaat daripada Al-Quran itu sendiri. Makanya kebanyakan orang-orang nanti yang dia itu putus asa,
Makanya dia hanya fokus kepada hasil tadi yang saya sampaikan di awal. Hayang sehat, hayang cager. Tempat duli lah, beak sabar age tengah salah. Duit loba tinggal gesek. Lempar atuh gitu duit malah. Makanya kalau nanti orang-orang seperti demikian itu biasanya begini, ketika dia sudah berobat kemana-mana, sudah katakanlah habis-habisan, baru dia mengatakan begini, ya Allah, terserah engkau lah. Ternyata ketika mengatakan ya Allah terserah engkau, Allah beri kebaikan demi kebaikan atau mulai membaik. Padahal kalau dia dari awal mengatakan ya Allah, ini harusnya lebih sembuhnya lebih cepat dari awal. Pasrah dari awal. Kebanyakan kan orang ketika sudah habis-habisan baru dia menyebut Allah. Ya Allah, terserah engkau lah, saya udah gak mikirin sembuh. Nah, inilah kadang-kadang nanti akan membukakan hijaban masuk. Pengalaman tadi akan dikikis. Ketika dia sudah berserah diri kepada Allah, menyerah dari awal harusnya. Nih orang ini baru diuji sakit, tenan naon, asuransi masih gede ya nah, limitna. Atau misalkan nggak apa-apa, masih ditanggung BPJS, ya. Rugi kalau begitu mah. Padahal dari awal ya Allah saya sakit, saya bertaubat, saya menyerahkan diri ini kepada. Bisa jadi selesainya lebih mudah dengan cara yang sederhana bisa jadi. Tidak perlu berobat yang ribet-ribet, tidak perlu ngabisin duit. Bisa jadi Allah sembuhkan dengan cara-cara yang sederhana, yang simpel. Makanya ketika kita sakit, pertama kali yang disebut apa kira-kira? Yang kita pikir dalam diri kita apa kira-kira? Allah dulu atau obat dulu? Ini yang kadang-kala merusak tauhid seseorang. Ada yang kesurupan misalkan. Yang terpikir apa dulu? Orang pintar dulu atau Allah dulu? Nah, ini yang jadi masalah. Makanya nanti kadang-kala ketika sudah begitu dia bacakan ayat kursi diulang-ulang pun bacaan si nu kesurupan lebih pintar, lebih halus bacaannya. Karena dari awal sudah bermasalah keyakinannya. Anu nyuruh cing saha pangnyangkeun nu bisa. Sambil nunggu bisa teh babacaan. Babacaan teng efek nanaon ya. Makanya ini pentingnya kadang-kadang nanti tauhid seseorang itu jangan sampai terkalahkan dengan sesuatu yang memang harus dinomorduakan. Nah, kaitannya nanti dengan bacaan Al-Quran tadi berdampak atau tidak bukan berarti Al-Quran hebat atau tidak hebat. Bahkan nanti ada orang yang mengatakan begini, saya ada yang kesurupan waktu itu, saya bacakan Al-Quran sampai 1 juz tengepek tapi kan kangesang ya. Tapi ada misalkan ada peruqyah datang dia baca ayat kursi, nah geus jauh-jauh sadar. Apa kira-kira yang membedakan nanti? Bacaan Qur'annya atau apanya kira-kira? Keyakinan. Bisa jadi dari keyakinan dulu. Bacaannya mungkin standar lah, nggak bagus-bagus amat bacaan kita misalkan ya. Malah bisa jadi bacaannya yang di sini yang lebih baik. Tetapi dia meyakini bahwasanya mukjizat Al-Qur'an itu tidak ada yang bisa mengalahkan, termasuk dukun-dukun yang dikatakan dukun sihir sekalipun. Ya, baik, saya lanjutkan. Wah ini sebenarnya panjang ini, nggak usah terlalu bahas ya. Jin, setan, iblis, apa bedanya kira-kira? Jin itu makhluk lah, sederhananya begitu ya. Jin itu makhluk, setan itu sifat, iblis itu dari bangsa jin juga, cuma nanti iblis itu kalau sebutnya apa ya, dedengkotnya apa namanya, masya Allah ya, rajanya daripada daripada setan dari golongan jin, gitu ya. Jadi kalau sebut makhluk ya makhluk iblis itu, ya. Makanya kata Allah, wa khalaqal janna mimma rijim minnar. Bahwasannya jin itu diciptakan daripada nyala api. Ini makhluk. Ya. Kemudian iblis itu sama sebetulnya dari golongan jin, tetapi nanti ketika dulu Allah menciptakan jin, itu belum diciptakan manusia.
Makanya ketika Allah mengatakan, aku akan menciptakan seseorang yang akan menjadi pemimpin di muka bumi, ya. Wa idza qulna malaikati judu li adami fasjudu illa iblis. Ya. Ketika Allah memerintahkan sujud semua makhluknya, semuanya sujud kecuali iblis. Jadi Allah memerintahkan malaikat, memerintahkan pokoknya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, di antaranya ada malaikat dan iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Ya. Kecuali iblis, ya. Karena dia mengatakan saya lebih baik daripada dia. Ya. Ya. Karena kesombongannya itulah nanti dia ujungnya diusir daripada surga, dikeluarkanlah daripada surganya Allah. Nah, jadi kalau kita simpulkan, yang pertama, jin itu adalah makhluk. Jin itu sesuatu yang tersembunyi, makhluk. Setan itu sifat bisa melekat kepada jin dan manusia. Jadi sifat daripada setan ini nanti bisa melekat pada diri kita. Ya. Melekat dari apa? Sesuatu yang mengajak kepada keingkaran. Jadi kalau ada manusia nanti yang mengajak kepada keingkaran, itulah sifatnya setan. Setan daripada golongan manusia. Iblis, ya, dia daripada golongan jin yang tidak mau sujud kepada Adam. Nanti dia mengatakan begini. Dia mengatakan anna khairu minhu. Saya lebih mulia daripada dia. Saya diciptakan daripada api, dia dari tanah. Masa saya harus sujud kepada dia? Nah, makanya nanti iblis itu sebetulnya sempat mau taubat dulu itu. Ini kalau pernah dengar ya mungkin riwayatnya ya. Iblis itu sempat mau taubat pada masa Nabi Musa. Nah, iblis itu sempat mau taubat. Karena nabi yang diantaranya nabi yang bisa bertemu dengan Allah. Maksudnya bisa ya bertemu dengan Allah, meskipun nanti penafsirannya nanti beda-beda ya, bertemu itu seperti apa. Di antaranya ada Nabi Musa. Nah, waktu itu iblis itu sempat mau bertaubat, meminta kepada Nabi Musa untuk memintakan, aku mau bertaubat, tolong ampuni aku, kurang lebih begitulah ya bahasanya. Sehingga disampaikan kepada oleh Nabi Musa ini kepada Allah, ya Allah, tadi ada kakek-kakek, ada manusia yang mengatakan, katanya mohonkan ampun aku kepada Allah. Allah apa? Dia itu adalah iblis. Sampaikan kepadanya, syaratnya masih tetap sama. Apa syaratnya? Sujud kepada Nabi Adam, tuh di sana makamnya. Ya, syaratnya sama. Disampaikanlah sama Nabi Musa kepada iblis itu yang berwujud manusia. Wahai iblis, kurang lebih begitu kan? Kata Allah tetap sama syaratnya. Kamu harus bersujud kepada makamnya Nabi Adam. Apa kata iblis? Dulu saja masih hidup aku aja gak mau, apalagi sekarang udah mati. Meskipun ini ungkapan ini salah ya. Ungkapan ini salah. Tetapi kalau kita tarik kesimpulan, maksudnya tarik pelajaran, iblis saja tidak mau sujud kepada kuburan. Ya, orang sekarang banyak yang misalnya yang minta-minta kadang-kadang ke kuburan. Meskipun ziarah kubur itu sunnah nanti. Jadi kalau nanti ditanya ziarah kubur apa? Sunnah, dianjurkan kok. Tapi nanti banyak yang salah di dalamnya kan itu. Makanya kalau ditanya, iblis itu dia tidak mau sujud kepada kuburan, tidak mau minta-minta, ibaratnya mah gitu ya, kepada kuburan. Meskipun dia salah dalam hal ini, karena ini perintah Allah. Nah, tetapi kita sebagai manusia yang sudah jelas-jelas dilarang nih, minta-minta, iya usaha kerseret ayeuna teh keur lockdown, kudu kaditu heula ya, naon supaya lancar. Nah, ini masalahnya. Ini hati-hati nih ya kita. Meskipun nanti kadang-kala kalau ditanya ziarah kubur apa? Ziarah kubur itu sunnah. Jangan sampai nanti menghukumi ziarah kubur dilarang, ya nggak boleh itu. Yang kita ini tuh apa yang dilakukan pada saat itu, pada saat ziarah itu.
Oke, baik. Letak daripada setan itu di mana kira-kira dalam diri manusia? Dalam diri manusia di antara nanti ada di ruang kolbunya. Kolbu nanti bisa di area jiwa lah ya, dada. Bisa nanti di aliran darahnya. Darah itu fisik berarti, ke fisiknya. Makanya kata Rasulullah SAW, setan itu berdiam diri dalam tubuh manusia di aliran darahnya. Makanya nanti ada bekam, ada fasdu. Kenapa? Di antaranya membersihkan daripada sarang-sarang setan. Sesuatu yang kotor-kotor itu dibersihkan darahnya. Makanya berbekamlah setiap bulan. Sini ada tadi katanya Bapak suka ngebekam. Tanya saya suka ngebekam, udah enggak kepegang ya, kalau semua di tangan ya. Udah enggak pernah ngebekam saya. Nanti kalau ditanya ngebekam, bagus, sunnah lakukan. Nah makanya nanti ada kasus-kasus tertentu yang nggak tuntas karena kalah diruqyah. Makanya kita anjurkan berbekam. Ya. Ada orang-orang tertentu misalkan ada kasus yang kita ruqyah, setiap kita ruqyah itu dia jumpalitan. Riwah ya, ngariwahkeun ya mah. Dah bekam dulu deh kata saya. Sampai saya bilang bekam di ubun-ubunnya, di umumugis di sini ya, di ubun-ubun. Kata Rasulullah SAW, satu titik ini menyembuhkan 72 penyakit termasuk sihir. Satu titik menyembuhkan 72 penyakit termasuk sihir. Nah kadang-kadang nanti ketika terapi ruqyah mentok, nggak beres-beres, terus kita anjurkan berbekam. Mau berbekam masih belum sembuh, diulangi lagi berbekam. Ya, banyak lah ya nanti yang bisa kita lakukan sebetulnya. Kemudian apalagi diantaranya bisa di kuku-kuku yang panjang, yang di area hidung. Ya. Area hidung itu bagaimana kita kira? Kata Rasulullah SAW ketika kita tidur, setan itu ikut bermalam di dalam tubuh kita. Bermalamnya di mana? Di hidung. Meskipun nanti ada beberapa penafsiran yang berbeda ya. Setan itu yang dimaksud adalah macam-macam lah ya. Ada yang berbentuk kotoran, ada yang berbentuk apapun itu disebutnya. Ada yang nanti menafsirkan itulah yang dimaksud setan. Tetapi kalau secara sederhana, setan yang dimaksud adalah dari apa? Dari golongan jin. Itu bisa di situ. Makanya nanti di dalam kita berwudu ada apa? Menghirup air teh istinja mah tukang atuh mah. Menghirup air sebrengkeun breng, tah itulah. Manfaatnya untuk apa? Untuk membersihkan sesuatu yang di hidung kita. Karena setan itu menyukai yang kotor-kotor. Ya, maka saya pernah dengar manfaat daripada menghirup air itu apa ya? Saya dengar dari Sinse ini. Kalau nggak salah itu mencegah apa ya? Saya lupa lagi. Oh, bukan yang penyakit yang kronis. Saya lupa lagi. Pikun atau apa ya? Bukannya? Lupa ya pokoknya. Pernah manfaat daripada menghirup air. Orang yang bukan Islam saja meyakini manfaatnya. Apalagi kita dibarengi dengan iman. Ini manfaatnya besar insyaallah. Kemudian setan yang lain di dunia ini di mana aja nanti banyak ya, di lautan, di gunung, di lembah, di gurun, tempat-tempat yang lorong-lorong. Nah, itu banyak ya. Rumah kosong, kamar-kamar. Kamar itu diantaranya apa? Kamar mandi. Nah, itu nanti ada ya. Kuburan, pasar. Nah, itu diantaranya nanti tempat-tempat yang disukai setan. Oke, baik. Yang berikutnya. Ya tanya jawab Ustaz. Langsung aja ya. Oh ya udah. Ini panjang berarti nantilah ya ini ya. Mudah-mudahan kalau dipertemukan lagi diri kita di sini ya. Baik, saya ulang lagi yang pertama, yang tadi ringkasan dari awal. Yang pertama, kotoran-kotoran jiwa. Nah, kotoran jiwa itu nanti banyak. Dari bab tauhid seseorang bisa ya. Dari bab ibadahnya bisa. Dari bab hartanya bisa. Dari bab yang dimakannya bisa. Dari bab akhlaknya bisa. Dari apa lagi? Dari kolbunya, sakit hati, dendam, kecewa, buruk sangka, ini pun bisa. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan kotoran-kotoran diri kita, inilah yang disukai oleh setan. Sekali lagi, jika diri kita pengen tidak ditempati oleh setan atau tidak disukai oleh setan dalam diri kita, maka bersihkanlah kotoran-kotoran dalam diri ini. Misalkan kita ini diuji dengan masalah sihir misalkan, sihir. Karena sihir itu nanti tidak ujuk-ujuk dia masuk sihir itu, celek gitu, nggak mungkin begitu.
Atau misalkan nih, nanti ibu-ibu ya, misalkan coba nanti ibu-ibu ya, cek suaminya. Misalkan, Pak Ustadz, misalkan tadi saya ada yang laporan, suami saya selingkuh. Ada nggak yang begitu ibu-ibu? Nggak ada, nggak ketahuan. Mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan ya. Pak Ustadz, suami saya selingkuh, tolong diruqyahkan. Kenapa diruqyah? Takutnya ada yang jahil. Pernah nggak dengar orang-orang yang ngomong begitu? Takutnya dipelet, takutnya apalah. Heula tong jauh-jauh kadinya tuh. Kita cek dulu. Ketemu pertama kali di mana? Misalkan bapaknya ketemunya di mana pertama kali ketemu dengan perempuan itu? Di tempat karaoke, Bu. Apa yang kebayang kira-kira? Dia sudah membukakan celah dari awal. Tidak dipelet pun yang begitu sudah memang punya tujuan ke situ. Makanya nanti jangan gampang percaya Bu kalau ada suaminya selingkuh. Jangan percaya dia kena sihir lah. Kalau ada yang ngomong kena sihir biasanya modus itu ngeles. Ya, maksud saya nanti cek yang pertama kali menjadi celah itu apa. Jangan sampai nanti kita ujuk-ujuk begini. Tadi ketemu perempuan di jalan langsung dia kecep, papa langsung berdebar-debar. Nggak mungkin begitu. Ini ya, nggak mungkin seperti itu. Kecuali nanti setelah dia ketemu di jalan, suaminya minta nomor telepon. Nah, ini pasti kebuka celahnya di sini. Nah, ini kaitannya dengan pencucian jiwa apa? Kita harus mencari tahu sumber awalnya yang menjadi kotoran dalam dirinya. Atau sesuatu yang terbuka dalam diri suami kita itu apa? Karena pernah kita temukan nanti orang misalkan dia kena sihir, betul kena sihir, tapi celahnya ternyata dia pada saat menerima suap pertama kali. Aneh begitu. Ya. Makanya jangan kamu percaya. Sekali lagi, bersihkan diri kita. Ini belum beres sebetulnya. Saya belum bahas tentang kotoran jiwa itu apa aja sebetulnya. Ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan nanti kedepannya disambung lagi. Ya. Saya hanya baru menerangkan sekilas, mudah-mudahan nanti menjadi gambaran bagi diri kita. Jadi jangan sibuk diri kita mengharapkan hasil ketika diri kita masih belum sibuk membersihkan kotoran diri kita. Hasil itu berbanding lurus dengan upaya membersihkan diri. Apapun itu. Sok sekarang yang nganggur siapa? Ayo nama ada hese nang pagawean teh. Hese. Yang enggak mah ditawarin. Saya saksikan itu. Orang-orang yang ditawarin kerja pun dia nggak mau kerja. Kemarin saya ditawarin kerja, jadi naonnya lebih tinggi dari yang dulu, tapi saya nggak mau. Ya bagus lah, naon atuh gawean ayeuna ya, tepugu kumaha hasilnya alhamdulillah lebih gede. Sesuatu yang dikerjakan tidak jelas tapi hasilnya lebih besar. Anda kadang-kala keberkahan itu nanti begitu ya. Nah makanya kadang-kala ada satu sisi orang-orang diberikan kemudahan, satu sisi orang diberikan kesulitan. Kita jangan menyalahkan kondisi, jangan menyalahkan keadaan, tapi cek kembali diri kita. Ya, rumah tangga yang bermasalah pun sama, anak-anak yang sakit-sakitan pun sama. Nah itu budak hese diatur gitu, ngalawan jeung ngalawan, molotot jeung molotot. Nah begitu kan ibu? Banyak ibunya sibuk di dapur, anak perempuannya ngoprek HP di kamar. Mungkin itu ya, di sini beneran nggak ada ya. Nggak ada yang kelewat. Baik, yang berikutnya, yang terakhir saya simpulkan kembali lagi ya. Kalau kita diuji dengan satu penyakit apapun itu, fokuslah diri kita dengan taubat. Taubat nanti meliputi semua. Ini belum saya bahas, cuma nggak apa-apa. Intinya taubat membersihkan diri kita. Ketika nanti kita diuji dengan penyakit, kita langsung bertaubat. Allah bimbing diri kita kadang-kadang dengan cara-cara yang mudah. Dah kamu datang ke sini, berobat ke sini. Nah, terapinya peraga diurut, dipijit kan, jadi jalan kesembuhan. Orang lain mah sampai ke Singapura, sampai ke Cina, sampai kemana ngabeakeun segala, cager henteu. Ujungnya apa ketika dia udah menyerah? Geuslah terserah Allah. Nah, baru Allah beri kebaikan. Nah, gitu ya, yang terakhir. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang senantiasa membersihkan diri kita. Karena kata Allah, sangat beruntung orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khafa man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Makanya kalau pengen diberi kemudahan demi kemudahan, bersihkan diri kita.
Baik, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti diakhiri dengan tanya jawab aja ya. Bebas, sok tanya jawab tentang rukyah juga boleh, tentang apa juga boleh. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pola atau kriteria yang mau saya sampaikan untuk pengobatan terapi itu saja. Yang apa? Yang 70% Oh iya. kesihan hati, Iya. kesihan jiwa ya. Yang 15% itu Ya nggak apa-apa, matiin aja. hijrah. Yang 10% dengan obat-obatan. Yang 5% dengan terapi bekam ya. Oke, nah, pertanyaannya? Dokter-dokter kita ini banyak dokter muda yang gelarnya sampai doktor dan profesor masih muda, itu luar biasa. Kebanyakan mereka dari muslim. Cuma mereka menerangkan kepada pasien itu hanya sederhana. Pola hidupnya itu supaya sehat, tidur teratur, makanan yang bergizi nutrisi ya, sama olahraga yang teratur. Cuman begitu, tidak ada seperti implikasinya Pak Ustaz. Iya. Pola hidup dengan ibadah, pembersihan hati itu gimana itu sampai kemudian keterangan? Baik. Kalau nanti ditanya pengobatan medis itu kira-kira bagaimana? Ya kita nggak menyalahkan juga. Keilmuannya memang begitu. Jadi Islam itu tidak anti ya, dalam artian pengobatan yang sifatnya hisiyah, sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang teruji dengan apa bahasa klinis, kita tidak anti. Nggak apa-apa, silakan. Bahkan saya kalau ada pasien yang sakitnya secara fisik pun saya anjurkan ke dokter, cek dulu, minimal cek dulu ya, karena kita kadang-kadang butuh itu, cek itu butuh, karena kita nggak bisa hanya menerawang, oh iya mas jika nama dina beuteuingna aya tumor, nggak bisa begitu ya. Mau nggak mau kita butuh diagnosa yang sifatnya ilmiah, pakai alat mungkin diteropong, di apalah gitu ya. Nah kalau nanti ditanya bagaimana ini, ya kita nggak menyalahkan juga, karena memang sumber rujukannya berbeda. Tetapi nanti ketika kita ketemu dengan katakanlah praktisi atau dokter-dokter yang keilmuan Islamnya dia maksimal, bagus, pasti ada nanti yang ke situ arahnya. Mungkin kita belum ketemu saja yang seperti itu ya. Tetapi adalah, saya dengar beberapa dokter di Bandung itu diantaranya ketika memberikan resep, diantaranya dengan memberikan surah Al-Quran yang dibaca. Ini bagus lah itu. Meskipun nanti kadang-kala ya nggak masalah. Intinya dia hanya menganjurkan kepada kebaikan. Nah, kalau nanti ditanya, itu adalah konsep daripada sebuah alur kesembuhan. 70% adalah pensucian jiwa. Kemudian 10% ada hijrah, 15% ada terapi mandiri, 5% diterapi sama terapis. Ini. Kemudian yang kita dahulukan itu kira-kira yang mana kan gitu. Bukan berarti kita nggak boleh nanti kita berobat dulu kepada terapis atau apalah praktisi kesehatan. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Cuma nanti ketika fokusnya ke situ, perkembangannya kadang-kala nanti lambat. Bisa tidak Allah hadirkan kesembuhan? Ya bisa saja. Tetapi nanti mungkin waktunya yang lambat. Ya, yang harusnya 5 bulan jadi 5 tahun. Keburu putus asa kan ini. Makanya kita sebagai seorang muslim gitu ya. Kita sebagai seorang muslim maksimalkan semuanya. Karena konsep dalam Islam itu jelas. Ya, segala sesuatu yang kita terima, meskipun nanti ada yang sifatnya ujian ya. Ada yang sifatnya ujian, tetapi untuk manusia seperti kita ini rasa-rasanya ujian itu terlalu jarang. Tapi banyaknya teguran buat kita ini ya. Makanya kata Allah tadi, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Sesuatu yang menimpa diri kita yang sifatnya musibah-musibah, baik diri kita secara fisik ataupun secara harta benda kita atau keluarga kita yang sifatnya musibah, itu tidak lain dan tidak bukan karena disebabkan oleh kesalahan diri kita sendiri. Kesalahan apa? Banyak. Kalau nanti misalkan berkaitan dengan kesehatan, misalkan Islam itu menganjurkan apa Pak? Dalam misalkan makan aja. Makan itu kan kalau Islam itu kalau Nabi itu mencontohkan tidak boleh lebih daripada 2 jenis. Lah kita ini sudah ada opor, di sini ada gulai, di sini ada sate, di sini ada penyakit aja makan ini. Makanya pola hidup sehat itu mudah dalam Islam. Tapi yang jadi masalah kita nggak mau diatur dengan aturan ini. Nabi itu nanti menyeimbangkan, misalkan begini. Di antaranya
apa ya, yang banyak kita ini, misalkan Aisyah itu beliau terbiasa memakan kurma dengan apa, Bu Ibu? Hah? Buah timun. Apa kalau kita lihat, kalau secara ilmiahnya apa nanti? Bahkan ada nanti riwayat yang menyebutkan kurma itu kering, bahkan nanti ada yang menyebutkan panas. Nanti harus diseimbangkan dengan buah yang dingin. Seimbang. Semua ketika seimbang, ini akan mendatangkan manfaat dalam diri kita. Tidak berlebihan. Boleh tidak makan daging udah umur tua? Boleh, asal nggak banyak-banyak. Yang sekolot makan loba, atau jadi asam urat. Ya, boleh makan apapun, maksud saya. Boleh tidak kita nanti terapi kemana atau menggunakan cara boleh. Ini kalau saya tidak saya bukan berarti membela apa enggak ya. Karena kita harus adil. Karena kedokteran itu pun nanti awalnya daripada ilmu Islam. Termasuk bedah itu pun nanti daripada ilmu Islam. Jangan andi kita juga. Tetapi bukan berarti kita nanti ujung-ujung langsung ke situ arahnya. Nanti ada pola-pola yang bisa kita runut terlebih dahulu. Makanya ketika kita Islam ini nanti mendasari segala sesuatu dengan ilmu, mendasari segala sesuatu yang kita lakukan ini berkaitan dengan aturan, semuanya pasti kebaikan yang kita rasakan. Nah, sekali lagi yang tadi ya, ada 70, 10, 5, 15, itu apa? Itu adalah konsep yang holistik. Dari sisi teori kesembuhan, dari sisi Islamnya, dari sisi teori Tibun Nabawi di antaranya. Tapi nanti ada lagi yang beda lagi ya. Ada yang 50, ada yang 25, 25. Nah, itu beda lagi nanti ya. Tapi nggak apa-apa, tapi porsi yang lebih besar tentunya berkaitan dengan jiwanya. Makanya di balik ini semua, kita sebagai seorang muslim jangan melepaskan yang tadi. Karena tazkiyah itu ujungnya adalah ibadah. Dan ujungnya adalah pahala, kebaikan bagi diri kita. Kita beribadah dapat sehat. Nah, mau nggak kira-kira begitu kan? Yang jadi masalah kita ini pengen sehat nggak dapat pahala, rugi kita. Yang gitu lah ya. Ini makanya ya oke, baik Pak. Dalam kehidupan ini seorang muslim, apakah dia soleh atau tidak, kadang selalu berhubungan dengan masalah. Salah satunya ketika seseorang itu berhadapan dengan katakanlah clash dan sebagainya, membuat hatinya gelisah dan sebagainya. Clash Atau masalah perselisihan lah gitu ya. Perselisihan. Ya. Sampai kan di kantor, di rumah tangga sampai tidak bisa tidur gitu ya. Nggak bisa tidur. Karena memang jadi hatinya kan rusak kan. Iya. Ya, apakah ini yang disebut dengan penyakit hati atau ketika kita bisa mengantisipasi menjadi penyakit? Ya, baik. Saya istilahkan begini. Bapak utangnya 1 miliar. Bapak 1 miliar. Masalah bukan kira-kira? Masalah. Yang satu nggak bisa tidur. Bahkan pengen bunuh diri. Misalkan ini. Yang satu dia fokus, tidur nyenyak, ibadah tambah baik. Selesainya pun cepat. Apa kira-kira yang membedakan di sini? Masalahnya atau apanya? Cara penyikapannya. Makanya nanti kalau ditanya, apa yang membedakan diri kita dengan orang lain? Sikap. Makanya kata Rasulullah SAW, sungguh mengagumkan seorang muslim itu ketika diberi apa? Musibah, dia senantiasa bersabar. Ketika diberi kebaikan, dia senantiasa bersyukur. Nah, kuncinya cuma ini, simpel. Tapi yang jadi masalah kadang-kala penerapan sabar ini nggak pas. Sabar orang mah tenan naon, tapi dia nggak mau taat. Itu bukan sabar. Misalkan gini, saya dapat masalah di kantor. Sabar orang mah, tapi nggak sholat. Ini bukan sabar. Karena sabar itu nanti dalam 2 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi masalah. Jadi kalau dia hanya bisa menyikapi menghadapi masalah, tapi dia tidak dalam ketaatan, sabarnya tidak sempurna. Sabar suami selingkuh kayak, ya salah. Selingkuh kok sabar? Ulek heula Bu. Enggak ya, maksudnya kita harus cari tahu kenapa dia sampai seperti itu. Kan itu kita harus penyikapannya harus pas ya.
Makanya jangan sampai nanti kita mengatakan ini saya sedang ada masalah dan saya sampai susah tidur. Misalkan rugi kalau sampai berhari-hari berbulan-bulan. Saya temukan kemarin tuh ada yang nggak bisa tidur 4 hari 4 malam. Nah tolong saya atuh aya mah nggak bisa tidur 4 hari 4 malam. Lung saya yang ada fisiknya rusak. Meskipun nanti diawali dengan masalah. Nah, bukan berarti kita menyalahkan masalahnya, jangan, karena masalah kadang-kadang nggak bisa dihindari juga. Ya, masalah itu selalu ada, tapi tugas kita menyikapi masalah ini dengan penyikapan yang benar menurut syariat ini. Ujungnya masalahnya selesai, kepada diri kita pun ada kebaikan. Jadi nanti kalau ditanya, ini masalah penyakit hati bukan? Ya bisa jadi penyakit hati juga penyakit fisik juga nanti ujungnya. Makanya sangat rugi nanti kalau kita misalkan diawali dengan satu persoalan, ujungnya kita gelisah. Nah karena gelisah, ketidaktenangan itu biasanya diri kita jauh daripada Allah. Kami juga tidak menyalahkan ya orang-orang misalkan diuji dengan satu persoalan sehingga dia nanti down. Boleh tidak down? Ya nggak masalah. Down asal ulah nyungcep we gitunya. Saya lagi putur, kumaha? Ya pokoknya lagi loba hutang ya. Sholat nggak mau atau sholat katakan yang tadinya ke masjid jadi nggak ke masjid, ini masalah. Boleh turun, boleh, tapi jangan nyungcep. Itu kata Rasulullah itu jelas kok. Iman itu yazid wa yanqus, naik dan turun, naik turun. Boleh turun ya boleh asal ulah nyungcep. Ada masalah ya namanya ngedon wajar lah manusiawi, tapi ulah sampaikan ke nyungcep. Makanya di sini yang utama adalah penyikapan diri kita terhadap satu persoalan. Kuncinya apa? Sabar itu dalam ketaatan diantaranya. Syukur, makanya jangan fokus kepada masalahnya. Cari yang bisa kita syukuri terlebih dahulu itu apa? Saya ada masalah di kantor, tapi nggak apa-apa. Tapi saya masih bersyukur. Orang lain mah dipecat, saya masih kerja, masih dapat gaji. Syukur dulu yang dibesarkan. Saya ada masalah di kantor, ya nggak apa-apa. Orang lain mah ada masalah di kantor sampai di penjara. Saya mah cuma misalnya tidak disukai orang, tidak disukai teman kantor, ya nggak apa-apa. Perbanyak syukurnya, kemudian sabarnya diperbanyak pula. Selebihnya itu apa? Solusi. Makanya kata Allah tuh begini di dalam surat Ar-Ra'd ya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah kondisi kok orang-orang yang begitu, kecuali dia mau berubah terlebih dahulu. Nah yang harus dirubah itu apa? Di hadapan Allah terlebih dahulu. Jadi yang dirubah itu perubahan diri kita di hadapan Allah terlebih dahulu, kemudian penyikapan kepada masalah itu sendiri. Nah gitu Pak ya. Nanti kalau ditanya penyakit hati bukan? Iya jelas ujungnya nanti ke situ. Ketika ada masalah dia berburuk sangka, ketika ada masalah dia menyalahkan orang lain, ketika ada masalah dia fokusnya kepada masalah itu pun nanti ujungnya kepada penyakit hati kalau kita istilahkan penyakit hati. Tapi kalau yang lain ada nanti kaitannya dengan menjadi sumber-sumber kotoran jiwa. Gitu Pak. Ada lagi? Nggak ada? Alhamdulillah. Cukup ya? Ibu-ibu nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada ya sudah. Ada lagi nggak yang mau tanyakan? Nggak ada? Ruqyah nggak ada? Tentang ruqyah? Oke, baiklah kalau nggak ada, alhamdulillah. Ini sudah saja atau dilanjut? Cekap, baik. Mudah-mudahan di pertemuan kita yang kali ini mendatangkan manfaat dan Allah turunkan rahmat bagi diri kita, sehingga persoalan-persoalan yang kita alami saat ini diberikan solusinya oleh Allah. Ya, billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم
جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما